Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ila rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Walau dan bisani aku kali, Rabbi zidna ilma wa sunnah fahman. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li jami'il malaikatil muqarrabin, wa li jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa li jami'i man syahida bi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa dhurriyyatina. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat. ولجميع أجدنا في الدنيا والآخرة شهيدا لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jemaah sekalian, jemaah sepuh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada hari yang keberapa ini? 15 ya? 16. Kalau tanggal 1 puasa yang pertama ya. Karena tanggal 15 berarti puasa yang ke-15 ya. Nanti malam itu malam ke-16 ya. Alhamdulillah sudah setengah kita menjalani aktivitas di bulan Ramadan, aktivitas yang Allah arahkan dan masih dalam keadaan sehat ya. Dan kita berharap nanti sampai akhir Ramadan kita lulus dalam arti berhasil, yaitu meraih derajat muttaqin. Nah, sama sekalian, di sini ayat yang sangat terkenal, insya Allah kita semua sudah hafal, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian yaitu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya sama, adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, di sini jemaah sekalian ada kalimat kutiba, ada lafaz kutiba, diwajibkan. Begitu juga dalam salah satu lafaz yang mengatakan la'allakum. Nah, itu sudah pernah kita sampaikan. La'allakum, kalau yang menyampaikan adalah Allah, maka la'allakum di situ maknanya adalah litahqiq, yaitu Allah mewajibkan dirinya untuk menghantar orang yang menjalani kewajiban yaitu puasa, diantar oleh Allah. Jadi Allah mewajibkan dirinya mengantar sampai orang itu berhasil menjadi muttaqin. Artinya di sini jemaah sekalian, ketika kita mendengar kutiba telah diwajibkan yaitu oleh Allah untuk kita, di situ kita bergembira. Kenapa bergembira? Karena
Allah yang maha segalanya itu mewajibkan dirinya untuk mengantar kita menjadi muttaqin. Jadi seperti ada orang yang mewajibkan dirinya untuk memberikan berbagai macam keperluan kita, ya, atau anak kita. Jadi mereka atau dia mengatakan, itu urusan anakmu, biar aku yang ngurusin. Masalah ongkosnya kuliah, nanti aku yang nguliahin sampai misalnya selesai S3, doktor. Nah, ketika ada orang yang mewajibkan dirinya untuk membantu kita, nah tentu jamaah sekalian di sini pasti kita akan senang. Nah, di sini banyak orang yang salah dalam merasakan ketika Allah mewajibkan. Allah mewajibkan saya sholat, Allah mewajibkan puasa, Allah mewajibkan. Nah, ketika kita melihat kewajiban itu pada diri kita, akhirnya terasanya berat. Wajib puasa, wajib sholat, wajib, dan seterusnya. Maka supaya kita gembira, kita merasa senang, merasa tenang, yang kita lihat adalah ketika Allah la'alakum tattaqun mewajibkan dirinya untuk mengantar kita kepada tattaqun. Sehingga dalam melaksanakan kewajiban kita merasa ringan, merasa gembira. Contoh misalnya yang paling gampang lagi, udah kamu yang penting di sini jaga rumah saya, urusan semuanya biar aku yang memenuhinya. Urusan makanmu, makan istrimu, makan anakmu, kebutuhan seluruh keluargamu biar aku yang jamin. Kamu tugasnya pokoknya jaga rumah aja. Nah, maka ketika orang ini melihat, yang dilihat adalah janji atau sesuatu yang diberikan kepada kita, itu menjaga rumah itu menyenangkan. Jadi dengan menjaga rumah, maka seluruh kebutuhanmu terpenuhi. Jadi yang cara melihatnya jangan melihat yang jaga rumahnya, wah jaga rumah. Jadi hari-harinya kita suntuk. Yang dipikir rumah yang dijaga. Jadi suntuk dia, bosan. Tapi kalau yang dilihat, yang dipikir adalah jaminan tadi, jaminan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak dan keluarganya. Menjaga rumah jadi menyenangkan. Jadi duduk-duduk sambil ngapain. Tapi yang terlihat oleh dirinya adalah jaminan kecukupan keluarganya. Nah, begitu jamaah sekalian, ketika Allah menyatakan kutiba alaikumusya, aku wajibkan kepadamu puasa. Nah, yang kita lihat jangan kewajiban puasanya, tetapi adalah la'alakum tattaqunnya. Maka aku antar kalian kalau menjadi orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Kalian bertakwa. Nah, sehingga di sini kita melihat kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika orang berhasil menjadi seorang muttaqin, ini juga ayatnya harus melotok di sini. Ya, di ingatan kita dan di dalam keyakinan kita. Kalau perlu kita juga melotok di pengucapan lisan kita. Nah, itu ada di dalam surah At-Tolak, surat ke-65 ayat 2, 3, 4, dan 5. Ini sudah sering ya kita dengar dan kita bolak-balik menyampaikannya, nggak bosan-bosan. Karena ini semakin kelotok gitu.
semakin enak. Kayak rambutan, kan melotok enak. Rambutan, anu nggak melotok enak, lengket makanya enak. Nah ini surat At-Tolak ini harus melotok. Ayat 2, 3, 4, dan 5, terutama di ujungnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia berhasil takwa kepada Allah, maka Allah akan membuatkan untuknya jalan keluar dari berbagai macam masalah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, di luar perhitungan kita. Maksudnya yang dihitung kita juga kita dapat, di luar perhitungan kita juga kita dapat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maknanya bertakwa, maka pasti cukup, nggak kurang suatu apa. Cukup dari segala sisi. Jadi kalau kita masih merasa kurang, maknanya tawakalnya ini belum sempurna. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuatkan urusannya menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, berhasil takwa, maka Allah akan menghapus yaitu kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan memberikan balasan kebaikannya dengan yu'dhim, dengan berlipat-lipat, dengan sesuatu yang besar, yu'dhim, sesuatu yang banyak, sesuatu yang luas. Nah, ini kalau ayat ini belum tertanam dalam hati kita, ini ketika ada kalimat mutakin itu nggak tertarik. Tetapi kalau ayat ini 5 ayat misalnya, dari surat 65 ini kita udah tertanam di dalam hati kita, sudah ditanam dalam hati kita, sudah kuat, maka ketika kita mendengar kata mutakin itu langsung nyambung, langsung nyamber. Nah ini sama sekalian, ini kita nggak boleh bosan untuk membaca ayat ini, dan harus terus menerus. Nah sama sekalian, di bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan percepatan untuk menjadi orang yang bertakwa, mutakin. Beda dengan bulan-bulan yang lain, di mana di bulan ini setan yang recokin orang bertakwa itu dibelenggu. Jadi ibarat orang jalan itu nggak ada yang recokin gitu. Kalau jalan direcokin orang bisa terlambat, harus ngurusin orang itu dulu, atau banyak penghalang-penghalangnya, maka harus menembus penghalang-penghalang atau rintangan tadi. Nah di bulan puasa rintangannya itu yang paling merintangi yaitu setan, yang menyerang dari arah depan, arah kanan, kiri, ya, depan, belakang, atas, bawah. Itu dibelenggu sama Allah. Maka di sini harusnya semua orang yang sungguh-sungguh itu pasti akan berhasil menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan memang agak susah, karena setiap kita melangkah itu selalu akan dihalangi sama setan, dibelokkan, dihalangi, diserang. Nah tapi yang tukang yang recokin tadi, yang menghalangi, yang menyerang, di bulan ini dibelenggu sama Allah. Nah belum lagi ada di bulan puasa itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Yang malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau misalnya kita poin untuk mencapai bertakwa itu membutuhkan poin, katakanlah 1 juta gitu, 1 juta hari.
Maka di sini 1 malam itu sudah cukup. Ya kan 1 juta hari. Sementara ini 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu kemudian masih dilipatkan lagi. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi di sini harapannya begitu besar kita berhasil untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka dikatakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Maka kita harus yakin sama sekalian kita mampu ya, berhusnudzon kepada Allah dan juga berhusnudzon kepada diri kita. Namun demikian Rasulullah mengingatkan kita di dalam salah satu sabdanya, ini hadis sahih, ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah, riwayat juga An-Nasa'i. Apa kata Rasulullah? Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak berhasil meraih derajat muttaqin atau menjadi orang yang bertakwa, kecuali hanya lapar karena menahan makanan, jadi nggak makan, akhirnya lapar. Hanya itu saja yang didapat. Sementara la'allakum tattaqunnya tidak mendapatkan. Hadis lain dikatakan kamin sha'imin laisa lahu min siyamil ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan hasil puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, ini yang perlu kita waspadai atau kita perhatikan sama sekalian. Bagaimana agar kita tidak termasuk orang yang puasa tapi nggak berhasil. Maka kita lihat keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW. Di sini ada hadis sahih ini riwayat Bukhari. Apa kata beliau? Man lam yata qawla zur wal amala bi falaisa lillahi hajatan fi ayyata ta'ama wa syarabah. Jadi barang siapa yang tidak menahan daripada ucapan zur, ini ucapan-ucapan yang sifatnya hoak. Nah, maka di bulan puasa ini yang menghalangi kita menjadi orang yang berhasil puasa. Setannya udah nggak ada, tetapi di sini dari diri kita sendiri agar menahan diri dari yaitu ucapan-ucapan yang zur. Atau apa kalau di medsos itu nge-share yang hoax. Nah, jadi kita di sini lebih hati-hati karena ketika kita berbicara atau menyebar berita yang hoax, ini salah satu yang menyebabkan gagalnya puasa. Kemudian hadis yang lain riwayat Al-Hakim, riwayat juga Al-Baihaqi. Laisa siyamu minal akli wasyurbi. Laisa siyamu minal akli wasyurbi faqat. Puasa itu bukan hanya menahan makanan dan minuman saja, tetapi juga asyamu minal lagwi warafat. Tetapi puasa itu juga menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan juga yang berkaitan dengan rafas. Ya, kalau rafas itu mungkin lebih gampang disebut pornografi. Nah, ini kalau ya manusia itu seringkali ada istilah tua-tua keladi ya. Ya makin tua makin jadi. Dalam hal yang berkaitan dengan pornografi. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penghalang. Jadi ya di medsos ya atau di HP ini yang paling sulit ya. Kita nggak kemana-mana di rumah, tapi buka HP. Nah, begitu
muncul yang purno-purno. Nah ini seringkali merasa sayang kalau dilewatkan gitu. Nah ini sayang dilewatin, cantik, lototin. Nah jemaah sekalian, kita usahakan ya di bulan puasa ini, terutama ketika kita dalam keadaan puasa, itu sekuat tenaga kita bebaskan dari semuanya yang berkaitan dengan pornografi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah lakuun walaibun, perbuatan-perbuatan atau perilaku yang sia-sia. Yang tadi saya baca di rakaat pertama di dalam surat Al-Mu'minun, dikatakan di situ, qad aflahal mu'minun, pasti berhasil, kata Allah. Berhasil puasa kita, pasti berhasil. Sukses, beruntung. Jadi untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang permainan-permainan di sini, maka kita mencoba untuk melatih diri untuk alladzina hum fi sholatihim khashi'un, salat dikhusyukkan. Cara termudahnya salat khusyuk ini, kita mencoba untuk meresapi, mengikuti alur yang kita baca. Maka ketika kita sholat, pilih surat-surat yang kita udah paham. Bagaimana kalau imam baca kita belum paham? Maka di situ kita menyimak dengan seksama, kemudian dibarengi dalam hati harapan mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau kita belum paham apa yang dibaca oleh imam, maka di situ dengarkan, yaitu bunyinya. Kemudian hati kita pasang untuk berharap pertolongan atau rahmat dari Allah SWT. Jadi cara khususnya seperti itu. Jadi kalau seperti tasbih misalnya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu tidak terlalu sulit ya, karena sudah akrab. Maha suci, subhana rabbi, Tuhanku, al-azim yang maha agung, maha suci Tuhanku yang maha agung. Kalau pas sujud, subhana rabbi al-a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya modal buku tipis itu, bimbingan sholat ya. Ada buku bimbingan sholat, cukuplah itu untuk kita pelajari agar sholat kita bisa khusyuk. Ya di samping yang ngaji-ngaji seperti ini, karena khusyuk itu standarnya adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Standar khusyuk itu adalah yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan kerangka hidup yang dikerangkakan oleh Allah, bersandar kepada Allah. Nah, maka di situ ada dua yang perlu kita miliki. Yang pertama tadi adalah mengerti, mengenai atau memahami bacaan-bacaannya ketika sholat. Yang kedua adalah menambah iman ya, dengan cara mengikuti taklim-taklim seperti ini. Jadi semakin yakin akan pertolongan Allah, yakin akan kekuasaan Allah, yakin akan janji-janji Allah. Nah itu yang pertama teman sekalian. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ucapan yang sia-sia. Maka di sini yang sangat membantu, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Allah
Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka untuk membantu kita menghindarkan diri dari perilaku, perbuatan, dan juga ucapan yang sia-sia, nah kita perbanyak baca Quran. Maka dulu zaman kita masih kecil dulu ya, itu hampir semua masjid itu malamnya itu, bahkan nggak malamnya, siang malam itu tadarus. Yang membaca Al-Quran saling baca, satu nyimak, nanti terus muter. Nah maka kalau sekarang misalnya kita ya, sulit misalnya mencari masjid atau musola yang melakukan tadarus, ya kita cukup dengan membaca sendiri. Baca sendiri. Capek bagaimana? Tidur kalau capek. Istirahat. Karena tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Daripada nonton maksudnya. Ya, kalau nonton itu nggak ada dalilnya. Nontonnya orang yang berpuasa itu ibadah, nggak ada. Nah kita takutnya nonton itu masuk dalam kategori lakuun, dan memang lebih dekat ke sana. Jadi ketika kita nonton itu lebih dekat kepada perbuatan dan perilaku yang sia-sia. Karena perilaku yang sia-sia itu yang paling ringan itu nggak dapat pahala. Jadi melakukan sesuatu yang nggak ada pahalanya, berarti sia-sia. Di atas itu melakukan perilaku yang makruh. Makruh itu berarti sia-sia, nggak usah dulu. Yang makruh apa ya? Merokok yang makruh, tinggalkan dulu. Ya emang nggak merokok Ustaz kalau lagi puasa, ya alhamdulillah berarti nggak merokok. Malamnya susah itu meninggalkan, ya sudahlah, udah nggak puasa. Ya makruh kalau makan insya Allah sudah lepas dengan sendirinya karena memang nggak makan nggak minum ya. Ya makruh. Ini makruh yang sifatnya bukan makanan, yang siang-siang kita lagi puasa. Nah, kita cari. Apalagi yang haram ya, yang haram. Jadi yang nggak dapat pahala itu, yang nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, itu udah masuk kategori sia-sia. Karena nggak dapat apa-apa, berarti sia-sia. Nah, maka di sini kita melakukan hal-hal yang jelas berpahala. Yang jelas berpahala, baca Quran. Wah, berat baca Quran, zikir. Misalnya zikir yang sangat mudah, ya, yang sudah kita sering mendengarnya. Misalnya zikir yang dibawakan oleh Ustaz Arif ini kan, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu ringan, gak berat kayak baca Quran misalnya. Baca Quran harus lihat kalau belum hafal, matanya kadang lagi buram. Ya udah zikir apa saja, ya tasbih. Ya kalau tadi mah capek ya tidur, karena tidur jelas pahalanya. Ya, walaupun mentang-mentang tidur berpahala, akhirnya seharian tidur. Wah ini nggak benar juga ya. Sayang kalau seharian tidur sudah. Ya, walaupun itu berpahala, tapi ada yang lebih dari itu, yang lebih baik dari itu. Nah itu ada tadi surat Al-Mu'minun itu dari ayat 1 sampai ayat 11. Jadi diawali dengan sholat khasyi'un, sholat yang khusyuk. Kemudian di ujung ayat sebelum ayat yang ke-11 itu Allah menyatakan di situ, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, menjaga waktu-waktu sholat. Jadi kita isi dalam bulan Ramadan ini berbanyak sholat. Ya sholat fardu udah otomatis, sudah pasti ya. Ba'diyah, qobliyah, tahiyatul masjid, sholat duha, sholat malam, sholat hajat. Sholat hajat. Hajat dalam arti, di dalam sholat hadis dikatakan, idza sabahu amran sholat. Apabila Rasulullah SAW itu merasakan ada beban, kalau kita katakan ada kebutuhan, karena kebutuhan itu beban, maka sholat.
Sehingga di sini sholat ya, dalam arti untuk menyelesaikan beban atau untuk meringankan beban, maka ini namanya sholat hajat. Saya lagi punya kebutuhan banyak nih, kebutuhan macam-macam. Saya lagi sakit nih, ingin sembuh, dan sebagainya. Atau yang kebutuhan umat Islam secara keseluruhan sekarang ini adalah membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sholat hajat, kita sholat, tujuannya untuk mendoakan mereka. Bagaimana agar mereka itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Di samping tentu semua kita pasti punya kebutuhan. Gak ada kita yang gak punya kebutuhan, semua kita punya kebutuhan. Sekaligus ya, ngiras-ngirus kita sholat untuk diri kita juga, sholat untuk keluarga kita, juga sholat untuk saudara-saudara kita nih pasti. Maka kita ditanya berapa rakaat? Nah, di dalam hadis nggak disebutkan di situ. Pokoknya kalau ada masalah, sholatnya berapa rakaat? Nggak disebutkan. Berarti bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 12, bisa 8, 10, 12, dan bisa nggak terbatas. Kalau misalnya dilakukan oleh Imam Ghazali, disebutkan dalam kitab Ihya, itu beliau sampai 12 rakaat. Jadi di sini kenapa beliau melakukan 12 rakaat? Karena pengalaman beliau kalau sholat 12 rakaat itu hajatnya terpenuhi, beban-bebannya terangkat, sesuatu yang sulit menjadi mudah. Nah, maka di sini teman sekalian, kita tentu punya beban, punya sesuatu yang kita inginkan. Nah, maka di sini Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 193, A'udzu billahi rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah, yaitu dengan sabar. Sabar sampai kita dapat. Selama belum dapat di situ, maka yang kita lakukan menunggu, dan memang itu menjadi sarana. Nah, kita sholat. Sampai kapan sholatnya? Sampai dapat. Nah, di sini sama sekalian kita mencoba untuk mengisi waktu bulan Ramadan dengan sesuatu yang bermanfaat dan yang sering kita lihat dan kita laksanakan di bulan Ramadan ini yang nggak ada dilakukan di bulan-bulan yang lain, atau enggak seperti di bulan Ramadan lebih semangatnya, yaitu baca Quran dan sholat. Nah, maka ada 3 hal yang tadi yang perlu kita perhatikan. Rafas, pornografi, sur, yang hoax atau hoak. Kemudian yang ketiga adalah perilaku dan perbuatan yang sia-sia. Nah, yang hoak berarti kita tinggalkan. Yang rafas kita tinggalkan, kita kosongkan. Dalam bahasa tasawuf itu takhali, dikosongkan. Berkaitan dengan rafas, berkaitan dengan yang hoak. Tinggal satu lagi yang disebutkan nanti, yaitu lakun, yang sia-sia. Nah, yang sia-sia ini kita isi, kita ganti. Yang biasanya nongkrong, kemudian mungkin main catur, main kerambol, main remi gitu. Ya. Jadi kalau kita tanya, itu main remi itu dapat pahala apa enggak? Kira-kira jawabannya apa? Nggak jelas ya, nggak jelas itu. Jadi dapat pahala mungkin enggak, dosa insya Allah juga enggak gitu. Tapi kalau enggak dosa, enggak dapat pahala, lebih banyaknya sia-sia. Ya, jadi kalau bisa kita tinggalkan dulu deh lagi bulan Ramadan. Padahal kebanyakan di luar bulan Ramadan itu jarang nongkrong. Nah, di bulan Ramadan ngapain ya? Nyari temenan, nongkrong sambil main remi. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil dulu. Ya, kalau waktu bulan Ramadan ya, selain bulan Ramadan itu enggak nongkrong. Bulan Ramadan ngapain ini? Kayaknya nongkrong main catur seharian. Dulu ya.
Setelah kita tahu ini hadis sia-sia nih kalau seperti ini. Wah, ngapain dia sekarang? Oh, baca Quran, zikir, ya apalagi bekerja dan sebagainya, bersih-bersih. Pokoknya cari kegiatan yang di situ bernilai pahala untuk mengisi, yaitu lakun. Ya, jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, di situ kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Sholat yang paling bagus ya. Sholat, baca Quran. Sholat, baca Quran. Itu yang terbaik. Nah, jemaah sekalian, mungkin ini ada beberapa yang sangat bagus ya. Ini saya dapat ya. Jadi untuk sholat, itu saya namakan sebagai sholat meraih derajat tawakal. Dimana tadi salah satu makna daripada takwa itu adalah tawakal. Dimana Allah menyatakan tadi di dalam surat apa itu? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Apa ya? Insyaallah ya. Ini harus hafal. Barang siapa yang tawakal kepada Allah maka cukup. Allah cukupkan. Loh, kalau udah cukup ya selesai. Enggak ada yang kurang. Kita mau ngadain sholat mengadakan buka bersama. Nah, kita tanya gimana? Apa yang kurang? Dilihat satu-satu, dicek, checklist. Oh, udah semua, udah cukup, udah selesai. Dan maka di sini kalau kita dikatakan punya hajat, adalah hajat kita bagaimana kita bisa tawakal. Dan tawakal ini bagian daripada muttaqin. Orang bertakwa itu tawakal. Maka di sini ada, ini saya dapat dari guru saya. Jadi sholat untuk meraih tawakal. Ini masuk dalam kategori tadi, jumlah rakaatnya bebas. 2, 4, 6, 8, 10, 12 silakan. Nah cuman guru saya, beliau mendapatkan tawakalnya itu setelah sholat 4 rakaat. Jadi kalau Imam Ghazali, beliau mendapatkan hasil daripada sholat hajatnya 12 rakaat. Masing-masing orang punya pengalaman. Makanya di sini nggak ada ketentuan yang pasti. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh lebih dari itu. Namun ada kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada Allah, yang kita jadikan wasilah. Nanti diingat-ingat, mungkin ini boleh ditiru nanti, karena saya juga menirunya. Jadi setelah kita salam, ya kita jadikan doanya Nabi Muhammad SAW dan juga doanya Nabi Ibrahim AS, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa maknanya di situ? Hasbuna, cukuplah bagi kami. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Ini ketika Rasulullah dulu bersama sahabatnya pulang dari perang Uhud. Habis kalah perang, ada orang yang menyatakan bahwa pasukan kafir sekarang sedang menghimpun pasukan yang lebih besar lagi untuk membinasakan kalian. Jadi ini baru kalah perang. Kemudian ada kabar pasukan musuh sekarang sedang menghimpun pasukan yang sangat kuat untuk membinasakan kalian. Oh, ini luar biasa tekanannya. Maka kemudian Rasulullah dan sahabat-sahabatnya membaca kalimat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ternyata aman-aman saja, nggak ada serangan dan nggak ada yang menyebabkan tadi binasa. Maksudnya bisa jadi orang kafir tadi sudah menghimpun kekuatan, tapi setelah kemudian tadi
Rasulullah dan sahabatnya membaca doa tadi, nah, mereka mengurungkan, jadi nggak jadi. Dan masih banyak lagi kerangka-kerangka lain yang Allah punya jalan. Nabi Allah Ibrahim AS juga gitu. Ketika beliau dilempar ke api, nah ini yang dibaca oleh beliau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, dan ini dibaca 100 kali. Setelah salam dibaca 100 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup, nggak usah lengkap sampai ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi kalau misalnya kita mau lengkapi nggak masalah. Beda ayat itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi yang tadi yang diamalkan oleh Rasulullah itu cukup di situ. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika beliau mendapatkan tekanan tadi. Kemudian yang kedua adalah yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu baca 100 kali. Serba 100. Kemudian yang ketiga adalah ini agak panjang. Di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu surat berapa? Al-Maidah. Surat berapa? Kelima. Nah itu ada di ayat yang ke-52. Di ujungnya ada kalimat fasallahu ayat dia bil fathi. Nah, itu. Semoga Allah memberikan yaitu kemenangan, memberikan keberuntungan bil fathi au amrin min indi, atau hal-hal yang baik yang lainnya sampai ujung ayat. Nah, itu juga dibaca 100. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ada di dalam surat yang ke-40, surat Ghafir, di ayat 44. Nah, ini sebagai penutupnya, di situ dikatakan wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan urusanku, dan aku serahkan seluruh urusanku ilallah. Ini yang menjadi ujung. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan aku serahkan segala urusanmu kepada Allah. Sesungguhnya Allah innallaha basir, maha melihat, maha mengawasi bil ibad, ya bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Nah, ini yang menjadi bacaan yang terakhir, yang keempat, yang akan mengantarkan kita kepada tingkat ketawakalan yang cukup. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat atau maha mengawasi terhadap hamba-hambanya. Kemudian saya coba telusuri hadis Rasulullah. Ternyata di situ ada sama sekalian. Misalnya Rasulullah membaca istighfar yang disebut ada 70 kali, ada 100 kali. Kemudian ternyata membaca yaitu Al-Baqiyatus Shalihat. Al-Baqiyatus Shalihat itu ada di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Jadi Al-Baqiyatus Shalihat, ya, yang salah satunya bunyinya tadi, ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu satu-satunya. Jadi dari tasbihnya dibaca 100 kali, takbirnya 100 kali. Kemudian ya takbirnya, tahlilnya, tasbihnya, tahmidnya, hauqalatnya, itu dibaca 100 kali. Jadi angka 100 itu merupakan angka, kalau dikatakan angka yang mengantarkan kita kepada sampainya suatu hajat. Makanya kenapa 100 kali? Oh, ternyata banyak hadisnya yang menyebutkan angka 100. Di 100. Nah, maksudnya jamaah sekalian adalah ketika kita ingin mencari kegiatan, apa ya yang mau saya baca, apa yang mau saya lakukan,
supaya saya tidak termasuk golongan orang yang menghabiskan waktu di bulan Ramadan itu, yaitu perilaku perbuatan yang sia-sia, yang menghalangi kita sampai kepada tingkat atau keberhasilan menjadi seorang muttaqin. Nah, dari salah satunya salat hajat. Salat hajat. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Kemudian habis itu zikir tadi. Dan ini zikir yang sudah teruji, yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru kita, yang kemudian memperoleh hasilnya. Nah, kalau saya sendiri mencoba untuk membaca ini, ya tadi intinya ya untuk masalah pribadi dan keluarga. Tapi kemudian masih ini juga kita, ini dalam hati kita, ini adalah doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya Allah, aku pasrahkan saudara-saudara kami. Aku pasrahkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kepadamu. Sebagai penutup, ini yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Ketika beliau melihat ya, dan hatinya menjadi gundah melihat pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Beliau tidak punya kemampuan untuk menghalang-halangi pasukan bergajah. Maka apa kata beliau Abdul Muthalib? Ya Allah, aku pasrahkan kepadamu. Karena engkau adalah pemiliknya, aku pasrahkan kepadamu, yaitu urusan yang berkaitan dengan Ka'bah. Nah, ini kalimat ini yang ada di dalam surat Ghafir tadi, surat ke-40 di ayat 44. Jadi ngapalnya gampang. 44. Nah, ini jamaah sekalian, ya, kita memanfaatkan ayat Al-Qur'an di bulan Ramadan ini dan bacanya dengan itu. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, di situ yang dihitung adalah per hurufnya. Satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian kita lihat bagaimana hasil yang didapatkan oleh Abdul Muthalib. Ya, ternyata begitu luar biasa. Allah menurunkan pasukan burung ababil yang menghancurkan mereka. Dan kemarin juga kita dapat kabar gembira, Allah alam ini apakah ini benar apa salah, tapi kalau saya lihat dari beritanya sih benar. Jadi Trump yang tadinya ngotot untuk mengusir ya, warga Gaza, kemarin ya, dia ada di tayangan TV-nya menyatakan tidak ada seorang pun yang mengusir orang-orang Gaza. Nah, ini yang disambut oleh Hamas ya, disambut oleh Hamas. Nah, dalam berita kemarin saya baca berita yang terpercaya ya, dari semacam Sindu News itu kan beritanya nggak hoax gitu ya, nggak bohong itu berita-berita seperti itu. Ya, nah itu kita mendapatkan kabar gembira seperti itu. Artinya di sini kalau dikatakan saudara-saudara kita di Palestina itu ya paling tidak ada rasa lebih tenang ya, karena yang kemarin terusik oleh ucapan Trump ya, sekarang Trump mengatakan nggak boleh lagi ada orang yang akan mengusir satu orang pun dari Gaza. Nah gitu ya. Nah ini bisa jadi adalah doa-doa yang seperti tadi, doa-doa dari saudara kita di seluruh dunia dengan berbagai macam caranya, tapi intinya sama. Ya Allah, aku pasrahkan saudara-saudaraku yang ada di Palestina. Aku pasrahkan kepadamu, yaitu Baitul Maqdis. Nah, ini hendaknya kita baca terus, ya terutama tadi pemasrahan kepada Allah di dalam surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 44. Baik jemaah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya intinya bulan puasa ini agar kita berhasil, maka tinggalkan yang buruk, kemudian tinggalkan rafas, kemudian yang ketiga adalah isi waktu-waktu kita dengan perilaku dan ucapan yang jelas-jelas berpahala. Dan yang paling bagus adalah baca Quran, sholat, baca Quran, sholat, dalam rangka untuk mendapatkan tadi berbagai macam yang kita perlukan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik ya, untuk kita semua di bulan Ramadan tahun ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian, maaf.
Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait materi tadi. Ya, bertanya atau nambah boleh? Oke.